Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, Baik, Pak. Oke, syukur alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat. Hari ini bertemu lagi dengan saya melanjutkan materi pembelajaran kita, pelajaran ekonomi. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar untuk mengharapkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa ini tolong si Hasan dipimpin untuk teman-temannya berdoa. Silakan Hasan. Terima kasih, Bang. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa untuk memberkati materi kita. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Sebelum kita belajar, harusnya kalian tahu kompetensi dasar yang akan ada dalam pelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya adalah: satu, mendeskripsikan terjadinya perubahan tukar rupiah terhadap valuta asing. Yang kedua, menghitung nilai tukar suatu valuta asing. Yang ketiga, menganalisis proses terjadinya perubahan nilai tukar uang. Dan yang keempat, membandingkan proses perhitungan kurs jual dan kurs beli. Selain itu, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang Pak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian harus bisa mendeskripsikan terjadinya perubahan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Yang kedua, kalian harus bisa menghitung nilai tukar suatu valuta asing. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menganalisis terjadinya perubahan nilai tukar uang. Dan yang keempat, membandingkan proses perhitungan kurs jual dan kurs beli. Anak-anakku sekalian, pengertian dari kurs palas adalah kegiatan jual beli valuta asing dari transaksi perdagangan internasional. Biasanya cara melakukan kegiatan dengan menggunakan valuta asing. Apa sih valuta asing itu? Valuta asing itu adalah mata uang asing. Mata uang asing yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli. Biasanya suatu negara melakukan kegiatan falas ini atau kegiatan jual beli ini, di sini mereka adanya kerjasama perdagangan internasional antar negara satu dengan negara lain, ya. Oke, ini lihat. Di sini mari kita lihat data kurs yang berlaku di BI sekarang. Untuk kurs yang berlaku sekarang, boleh kalian ingat, kurs beli sekarang adalah 14.260, 1 dolarnya sama dengan 14.260, dan kurs jualnya yaitu 14.290. Yang jadi pertanyaan kalian, mengharapkan sumber devisa bertambah dengan menjual kurs. Nah, di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kurs falas? Nah, di sini ada 6 faktor. Yang pertama yaitu sistem kurs yang dianut. Oke. Sistem kurs yang dianut kok bisa perubahan falas? Ini Pak tanyakan dulu sama si Ana. Ana bisa nggak jawab ini nih? Sistem kurs yang dianut kok bisa mempengaruhi pas? Ayo jawab Ana. Bisa nggak? Ya Pak. Ya, karena kurs itu kan tergantung permintaan ya Pak. Ada karena ketika cenderung permintaannya naik, nah kursnya ada kemungkinan dia lagi turun gitu Pak. Itu pendapat Ana. Ya.
Apa lagi? Coba Iis. Iya, Pak. Ilis. Sistem kurs yang Iya, dianut Pak. Iis, kok bisa mempengaruhi Iya, Pak. perubahan kurs falas? Apa maksudnya? Itu mungkin faktor dari permintaan uang tersebut, Pak. Uang tersebut kenapa? Misalkan kalau permintaan uangnya banyak, misalkan di pasaran, sehingga penawaran uang tersebut semakin banyak juga, Pak. Oh gitu. Betul tidak, Pak? Atau terbalik? Kurang tepat. Ayo, Adi, coba Adi. Iya Adi. Pak, mohon maaf nih sinyalnya agak susah Pak. Oke, yang kedua, selera atau cita rasa masyarakat itu dapat juga mempengaruhi perubahan kurs falas. Ini ke Ina, ayo Ina. Gimana maksudnya Ina? Ada Ina? Lari, Pak. Ina? Hadir Pak, hadir. Ayah Ina Handphone silakan. jatuh Pak. Oh iya, Gimana, nggak apa-apa. Selera atau cita masyarakat dapat mempengaruhi perubahan kurs falas. Apa Ina maksudnya itu? Karena setiap masyarakat yang melakukan permintaan terhadap produk luar negeri akan mempengaruhi perubahan nilai kurs suatu negara. Betul Luar Kak? biasa Ina ya. Oke. Sama-sama Pak. Ya. Yang keempat, adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi. Nah, ini ada kata devaluasi dan ada kata revaluasi. Pak tanyakan kepada Agustina. Agustina, mana Agustina? Nah ya, Ya, devaluasi apa Agustina? Ya Pak, apa Pak? Devaluasi Pak. Devaluasi itu Pak, turunnya nilai mata uang rupiah Pak terhadap falas Pak. Oke. salah, Kadang Pak. Oh, coba. Salah, Pak. Kalau salah, di mana yang salah? Coba. Salah tuh Agus nyebut. Coba. Pak. Siapa yang bilang salah nih? Itu kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral menilai nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, Pak. Kayak suara Lisa ya. Sama Iya, Pak, ini, Lisa. Pak. Ya, Maksudnya benar, Lisa. sama dengan Agus, Pak, sebenarnya. Oh ya. Artinya kalau D itu menurunkan nilai mata uang dalam negeri ke mata uang asing ya. Beda dengan re sebaliknya, re itu adalah menaikkan. Paham? Oke, yang kelima. Paham, Yang kelima Pak. keadaan kurs. Oke. Yang kelima yaitu keadaan kurs antar negara maju. Nah, ini keadaan kurs antar negara maju ini gimana ini maksudnya? Eka, Pak. Eka, silakan Eka. Ya, Pak. Apabila kurs negara-negara maju mengalami perubahan, maka akan berpengaruh terhadap keadaan kurs negara berkembang, Pak. Benar, Pak? Karena negara maju itu biasanya dominan kepada negara-negara berkembang, ya nak? Kenapa? Negara-negara maju itu selalu mendominasi semua bidang negara-negara berkembang. Kenapa kita tidak bisa lepas dari negara maju? Ya karena kita membutuhkan mereka. Jadi semuanya mereka yang mengatur, maka itu keadaan kurs negara maju itu bisa mempengaruhi kurs negara berkembang ya. Paham ya? Ya, Pak. Yang terakhir, kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, ini kekuatan permintaan dan penawaran. Ayo, yang Pak belum sebutkan siapa ya? Ana? Bisa? Adi, Pak. Ana bisa? Adi katanya nggak ada sinyal. Ana bisa? Ana? Iya Pak, maaf Pak. Ya. Kekuatan permintaan dan penawaran Ana, kok bisa mempengaruhi perubahan kurs falas? Apa maksudnya Ana? Iya Biar Pak. teman-temannya jelas nih. Karena ya baik Pak. Karena kalau ada permintaan dan penawaran itu bisa terlihat kondisi seberapa minatnya masyarakat kita tentang menggunakan mata uang asing, Pak. Oke, ya benar. Ini ada sih. Oke. Menghitung nilai tukar asing. Ya, boleh Pak lanjutkan? Nah, menghitung Ya, Pak. kurs nilai tukar valuta asing. Oke, kalau begitu Pak,
Kurs jual adalah ya harga saat barang menjual falas digunakan pada saat menukar dari mata uang dalam negeri menjadi mata uang asing dengan cara dibagi. Itu kurs jual. Sedangkan kurs belinya harga saat bank kembali falas membeli falas digunakan pada saat menukar dari mata uang asing menjadi mata uang dalam negeri dengan cara dikalikan. Nah, untuk lebih pahamnya, Pak beri contoh soal dalam mengerjakan soal ini, Pak akan bagi kelompok di antara kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama diketuai Hasan dan kelompok 2 diketuai Adi. Paham? Paham? Kelompok pertama itu Hasan dan kelompok 2 itu Adi. Dan anggota kelompok pertama itu Ana, ya, Ina dan Lisa. Paham? Ya, Pak. Kelompok 2 itu anggotanya Agustina, Ilis, dan Eka. Ya Pak, siap. Oke, siap ya. Nah, ini Pak beri contoh seperti ini. Mr. Bram, seorang turis dari Amerika, datang ke Indonesia untuk berlibur dengan membawa uang sebanyak 8.000 US dollar. Ia datang ke BNI untuk menukarkan uangnya dengan rupiah. Hitunglah berapa yang diterima menggunakan kurs yang saat ini berlaku. Tadi kursnya berapa? Kurs beli berapa? Kurs jual berapa? Masih ingat nggak? Masih ingat? Pak. Ya, masih ingat kan? Belinya 14, 260 ya? Pak, ya. Ya, kurs jualnya? Kurs jual 14, 290, Pak. Oke, sekarang kalian kerjakan. Pak kasih waktu dulu sebanyak 5 menit. Ayo jangan kerja sendiri-sendiri ya. Diskusi itu gunanya diskusi itu memecahkan suatu masalah yang kita tidak paham. Jadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain silakan masuk Pak, antara anggota satu dan anggota yang lain silakan memberikan pendapat kepada temannya. Hasilnya ya antara kelompok Adi dan kelompok Hasan. Oke, kelompok Hasan siapa yang mau jawab nih? Ayo. Atau Hasan sendiri? Boleh juga, Pak. Teman-teman ya. Kami perhitungkan dari Mr. Alex, dia membeli dengan hasilnya 116 juta rupiah, Pak. 116 juta rupiah. Dia itu membeli karena kan dia dari luar ke Indonesia, jadi dia membeli. Mau bantu Pak Hasan boleh nggak Pak? Saya boleh, silakan Ina. Silakan. Ya, kurs yang dipakai itu kurs beli. Kenapa? Ya. Karena kita memposisikannya sebagai bank. Ada bule dari luar negeri, Mr. Alex, datang ke Indonesia. Dia bawa dolar, kemudian mau menukarkannya ke rupiah. Jadi posisinya adalah bank yang membeli dolar dari Mr. Alex. Begitu. Oh, kurs distabilkan. Oke. Inilah materi yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak tutup pelajaran ini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ini silakan Eka. Ayo disimpulkan apa yang kita dapat pada hari ini, Eka. Baik Pak, saya mau mengambil intinya saja Pak dari perhitungan kurs tadi. Kalau ya, boleh. Mau menukar uang asing ke rupiah menggunakan kurs beli. Kalau kita mau menukarkan rupiah ke asing menggunakan kurs jual. Ya. Itu, Pak. Mudah-mudahan dengan materi yang Pak sampaikan kalian bisa paham apa itu kurs, ya, baik jual maupun beli. Jadi kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan kepada kalian harus giat belajar untuk menyongsong masa depan. Untuk mimpin doa penutup, Pak persilakan Adi untuk menutup dengan doa. Ya Pak, siapa? Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari berdoa mulai selesai. Oke, terima kasih Adi telah memimpin doa penutupnya. Satu lagi, Pak harapkan untuk kegiatan berikutnya tolong dibaca tentang materi devisa ya. Jangan sampai siap, ada ketinggalan. Minggu depan Pak ya. Ya, siap minggu depan. Jadi jangan ada yang tidak masuk ya.
Oke, kita bertemu lagi Iya, ke Pak. pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.